Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, senang sekali saya boleh mendengar Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya bertanya, sebenarnya untuk alasan apakah sepagi ini kita sudah rapi dan berkumpul di tempat ini? Benar Bapak Ibu Saudara, kita semua mau datang beribadah kepada Tuhan. Namun kita pasti juga punya alasan pribadi yang setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang membawa kita semua untuk datang ke tempat ini. Itu adalah panggilan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kita yang merespon panggilan itu, kita yang berkata, "Ya Tuhan, aku datang." Itulah alasan mengapa saat ini kita berada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian yang mengatakan, "Dengar, Dia panggil nama saya." Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Katakan, dengar. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Kita jawab apa ya Bapak Ibu Saudara? Amin. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Katakan lagi, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Coba kaum wanita saja nyanyikan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekarang kaum pria. Bersama-sama kita katakan, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Menjawab panggilan Tuhan, hati kita pun bersuka cita. Yesus sangat cinta pada saya. Oh bilanglah, oh bilanglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh bilanglah, oh bilanglah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, betapa bersyukurnya hati kami. Hari ini kami boleh berada di hadirat-Mu.
sebagai kesempatan yang sangat langka. Tetapi kami bersyukur karena Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami untuk mengambil keputusan dalam hidup kami, bahwa hari ini kami akan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan menyembah Engkau, sebab itulah yang layak di hadapan-Mu, itulah yang berkenan bagi-Mu. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang diniatkan hati kami boleh terlaksana pagi ini. Kami boleh membuka hati kami, boleh mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami boleh mendekat ke hadirat-Mu dengan memanggil, ya Allahku, Bapakku, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu. Dengan penuh kasih sayang, Kau akan melawat kami. Dengan penuh kasih sayang, Kau akan menjamah setiap hati kami, sehingga setiap orang yang ragu-ragu, yang bimbang, yang takut, Tuhan kuatkan. Yang lemah imannya, Tuhan beri pengharapan bahwa Tuhan Yesus berkenan kepada kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua anak-anak-Mu dan kami, para hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah kebaktian kami berkati pagi ini. Sebab kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, karena kami percaya setiap pertolongan yang kami alami saat ini datangnya hanyalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita saat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Untuk bisa hidup, ranting tidak boleh meninggalkan pokok, harus tetap menempel sehingga mendapatkan makanan yang cukup. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin meninggalkan Tuhan karena kita akan mengalami kehancuran. Untuk terus menikmati berkat dan penyertaan Tuhan, kita harus melekat pada Tuhan Yesus sendiri, Sang Pemberi hidup. Jadikan Tuhan Yesus sebagai kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian yang mengatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu
kita boleh mengingat kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, maka yang ada adalah ucapan syukur yang melimpah. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh pagi ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa, yang istimewa. Kita boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan, memasuki hadirat Tuhan. Apa yang kita bawa Bapak Ibu Saudara? Adalah hati kita yang hancur, adalah hati kita yang menyadari setiap kekeliruan yang kita lakukan, adalah hati kita yang sungguh-sungguh mengakui kebesaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Mazmur 95 ayat 7 menjadi alasan bagi kita untuk datang menyembah pada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab dialah Tuhan Allah kita, dan kita umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita mau katakan, Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu saat ini, di tempat ini.
Benar Tuhan, pagi hari ini kami membawa puji dan sembah kami. Kami menaikkan haleluya, glory haleluya bagi kemuliaan nama-Mu. Meski sebenarnya ya Tuhan, kami tidak layak karena kami memiliki banyak sekali dosa dan pelanggaran. Namun karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, Kau membuat kami ada di tempat ini saat ini, menikmati berkat-berkat Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan, kami mau terus menyempurnakannya dengan saat ini. Kami mau tenang di hadapan-Mu, kami mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap perkataan firman-Mu adalah berkat yang kekal abadi bagi kehidupan kami. Maka Tuhan, saat ini biarlah Engkau menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menguasai ruangan ini, menguasai setiap jemaat-Mu, sehingga tidak ada satupun bagian yang tercuri dari kami. Mari Tuhan, satu persatu Engkau lawat, satu persatu Engkau jagai. Terkhusus Bapak Gembala Tuhan yang Engkau pakai untuk mengatakan setiap firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan untuk bisa menyampaikan dari awal sampai akhir, dan hanya kebenaran firman Tuhan yang sejati yang boleh diucapkan. Kau memberkati kami semuanya Tuhan, seluruh jemaat-Mu, dan kami percaya firman-Mu ini Tuhan sungguh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Jumpa lagi pada ibadah minggu kali ini. Kita bersyukur semuanya sehat kan? Amin. Puji Tuhan. Tuhan sudah menyertai dan selalu menyertai kita sekalian. Mari kita berlanjut kepada belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke pasal 10 kitab Wahyu, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Untuk Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11, saya memberi judul Panggilan Bernubuat yang Terakhir. Panggilan bernubuat yang terakhir. Saya beri judul itu sebab memang sesuai dengan isinya. Apa yang saya tangkap adalah panggilan, tugas kembali disuarakan supaya kita bernubuat untuk yang terakhir kali dalam kehidupan kita. Ini adalah bagian dari selingan antara sangkakala yang ke-7, sangkakala yang ke-6 dengan sangkakala yang ke-7 yang isinya adalah 7 jawab. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat yang ada dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Saya akan mulai ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu ayat kedua, dan bersama-sama nanti sampai ayat yang ke-11 kita akan membaca bersama lagi. Oke? Wahyu pasal 10 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sejak ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu, dan janganlah engkau menuliskannya.
Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Bersama-sama, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Amin. Ayat yang ke-11 itu yang mengacu membuat saya judul, yaitu panggilan bernubuat yang terakhir. Dikatakan di sana, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Kalau dipadukan dengan ayat yang ke-6, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Artinya tidak akan ditunda lagi, tidak diperpanjang lagi, tetapi harus dilaksanakan. Itulah sebabnya engkau harus bernubuat lagi. Jadi ini adalah panggilan bernubuat lagi kepada Yohanes pada waktu itu, dan juga disuarakan kepada kita. Bagian yang sangat penting adalah nubuat. Kita tentu tahu bahwa firman Tuhan itu banyak sekali nubuat yang dikatakan di dalamnya, mengenai rencana Allah, mengenai kehendak Allah, mengenai sesuatu yang akan dilakukan Tuhan kepada kita. Kalau kita memahami nubuat itu, maka kita akan dipandu hidup kita, akan ditolong hidup kita, dan kita tahu kehendak Tuhan. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang baik, yang punya tujuan, punya sasaran. Itulah kepentingan nubuat. Maka dari itu, dalam bagian ini yang pertama kita melihat ada 3 nubuat yang ditulis di dalam ayat 1 sampai ayat 11. Apa saja 3 nubuat yang penting yang dikatakan di dalam bagian ini sebagai selingan menjelang sangkakala yang ke-7? Pertama, nubuat yang dikatakan oleh 7 guru. Lihatlah ayat yang ketiga, bagian akhir. Dan berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan setelah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakannya oleh ke-7 guru itu, janganlah engkau menuliskannya. Yohanes mendengar ada 7 guru, ada 7 halilintar bersuara dengan keras menubuatkan sesuatu. Yohanes mau menulis, tetapi perintah firman Tuhan berkata, jangan ditulis, meteraikan. Artinya ketika dimeteraikan itu adalah disembunyikan,
jangan diungkapkan, jangan dibawa. Sehingga berita yang disampaikan dalam nubuatan 7 huruf tetap tak terpahami pada waktu dituliskan ini. Tetapi menurut dugaan saya, itu berkata mengenai 7 cawan yang akan ditumpahkan ke bumi sebagai hukuman. Lalu kemudian ada lagi nubuat yang kedua. Nubuat yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, tapi belum ditiup, karena ditiup pada pasal 11 ayat 15, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ada nubuat para nabi yang telah dikatakan jauh sebelumnya sebagai pedoman, sebagai sesuatu yang mengungkapkan rahasia Allah. Yang dikatakan di situ adalah ada rahasia Allah. Jadi nubuat itu rahasia Allah. Nubuat yang banyak dituliskan, mulai dari Nabi Samuel sampai nabi-nabi berikutnya, itu banyak sekali nubuat. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Daniel mengenai zaman-zaman, dinubuatkan dengan tegas. Kemudian kalau membaca kitab Yesaya mengenai juru selamat, Yesus dinubuatkan dengan sangat baik. Lalu kemudian kalau melihat kitab Yoel, kita melihat hari penghakiman Tuhan. Itu dalam perjanjian lama, nabi-nabi. Dan kitab Wahyu, selain sebuah penyingkapan, juga sebuah nubuat bagi kita. Dan kita melihat setelah ini pasal 11 yang akan dibahas minggu depan, itu berisi 2 saksi. 2 saksi itu adalah penubuat. 2 nabi yang mengambil nubuat perjanjian lama dikatakan kembali kepada zaman itu. Dua saksi ini adalah orang yang telah menyaksikan, orang yang pernah hidup, kemudian dia berkata kembali mengenai kekuatan rahasia Allah yang tercermin dalam nubuatan. Kita akan pelajari nanti, tetapi kita lihat bahwa 2 saksi ini adalah orang yang sudah menyaksikan. Ada yang menafsirkan itu Musa dan Elia adalah orang yang penting dalam perjanjian lama, tapi ada juga yang menafsirkan Henokh dan juga Elia, karena 2 orang ini adalah orang yang tidak mati tetapi diangkat Tuhan hidup-hidup. Dia harus mati dulu baru masuk ke dalam kekekalan. Jadi ada 2 saksi, orang yang telah menyaksikan kehidupan demikian lama, menyampaikan nubuat. Lalu nubuat yang ketiga yang disampaikan dalam bagian ini adalah nubuat yang dipegang oleh malaikat yang kuat. Dalam ayat yang kedua, ayat yang pertama dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api. Malaikat yang kuat luar biasa. Tetapi dia membawa sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Kitab kecil yang terbuka dibawa oleh malaikat yang kuat dan perkasa. Dan kita membacanya sebuah gulungan kitab kecil, 4 kata. Tapi dari bahasa aslinya Biblaridion itu hanya 1 kata. Jadi sebuah gulungan kitab kecil dipegang dan terbuka, dibawa oleh malaikat. Isinya apa? Isinya nubuatan, karena pada bagian ini membahas supaya itu dinubuatkan kembali kepada bangsa, kaum, bahasa, dan juga raja. Kita melihat bahwa hal ini yang nampak luar biasa malaikat itu digambarkan dengan hebat. Bahkan ada orang yang berani menafsirkan ini mungkin penampakan Yesus, tapi menurut saya bukan. Kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 10 dengan Daniel pasal 12, Bapak Ibu membaca kitab Daniel pasal 12 akan mendapati pasal 12 ayat 1 ada seorang malaikat yang luar biasa, yaitu namanya Mikael. Dia adalah seorang panglima yang membela Israel.
Dia berperang melawan iblis. Kemudian di dalam ayat yang satu itu dikatakan akan ada kesengsaraan besar. Lalu menyampaikan nubuat yang terakhir. Dan nanti pada pasal berikutnya 11-12 malaikat Mikael muncul lagi. Jadi saya yakin malaikat yang membawa kitab gulungan terbuka ini adalah Mikael. Dia menyuarakan kembali nubuat Tuhan yang dilalaikan. Dia menyampaikan kembali nubuat Tuhan yang diselewengkan. Lalu kemudian dia berkata, tidak akan ada penundaan lagi. Akan dilaksanakan hukumannya. Nah, di sini kita melihat ada nubuat. Jadi kitab ini intinya membicarakan nubuat. Ada 3 hal nubuat. Ada yang ditunda, ada yang disaksikan oleh nabi, ada yang harus disaksikan, harus disampaikan oleh Yohanes pada waktu itu. Jadi rupanya firman Tuhan yang namanya nubuat itu adalah penanda kuasa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya rahasia dalam dunia ini yang kita nggak bisa melihat. Dan rupanya rahasia itu ditangkap oleh para nabi, disampaikan rencananya tentang dunia ini dengan sangat jelas, dan itu pasti terjadi. Orang banyak meragukan nubuat ini, nubuat itu, lalu banyak orang menafsirkan nubuat semaunya sendiri. Tetapi rahasia rencana Allah itu nggak seperti yang diinginkan orang. Banyak orang menginginkan Tuhan tuh harus begini, Tuhan tuh harus begini, sehingga tercipta haluan teologi bermacam-macam. Ada teologi A, teologi B, teologi C, lalu masing-masing mengklaim ini yang benar, ini yang benar. Itulah sebabnya orang Kristen menjadi terpecah-pecah banyak sekali. Ada yang mengatakan Kristen Protestan, dipelesetkan Kristen Protesan, gitu. Orang Kristen protes dulu. Ada lagi Kristen karismatik, ada lagi Kristen ekstra karismatik. Sakarmu. Tetapi yang jelas kebanyakan mereka itu berhaluan seperti itu, menafsirkan, membuat aliran teologi yang bisa menyedihkan hati dan melupakan nubuat dalam Alkitab. Ketika kita memperhatikan nubuat, maka itu bisa memandu kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan nubuat, kita punya pengharapan yang pasti. Kalau kita memperhatikan nubuat, kata-kata nubuat, firman-firman nubuat, itu menjadi sasaran hidup kita. Hidup kita terarah. Sebab Tuhan menunjukkan rencananya melalui nubuat yang disampaikan oleh para nabi. Jadi berbahagialah seperti yang ditulis kitab Wahyu pasal 1 itu, orang yang membacakan, orang yang mendengar, dan orang yang memahami kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu berisi nubuat terakhir merupakan bagian yang sangat indah dipelajari yang menguatkan iman setiap orang. Lalu yang kedua kita melihat di sini bahwa selain adanya nubuat di dalam pasal 10 ayat 1 sampai yang 11, yang nomor 2 ada perintah yang sangat jelas bagaimana kita harus menghadapi nubuat itu. Perintah untuk memahami nubuat, perintah untuk menguasai nubuat, perintah untuk merasakan nubuat. Tidak hanya dikatakan saja, tetapi harus dirasakan, dipahami, dikuasai, dialami. Mari lihatlah bersama-sama ayat yang ke-8. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat itu. Perintah kepada Yohanes, ambillah gulungan kitab itu. Pergi, ambil gulungan kitab itu. Ayat 9 diteruskan perintahnya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku, katanya, ambillah dan makanlah ia. Pergi, ambil, ditambah lagi, ambil, makanlah. Kemudian dia mengatakan, ia akan membuat perutmu terasa
pahit, tetapi di dalam mulutmu terasa manis seperti madu. Jadi nubuat itu rasanya seperti itu, dikatakan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di mulutmu terasa manis. Itu kata malaikat. Jadi itu belum dialami tapi dikatakan. Dan yang ketiga, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku terasa manis seperti madu. Tapi sudah aku makannya, perutku menjadi pahit rasanya. Manis di mulut, pahit di perut. Itulah nubuat. Tetapi firman Tuhan berkata, pergi ambil makan, dan makan langsung dilahap. Artinya apa? Ini sebuah perintah yang diberikan supaya ia memahami nubuat, supaya Yohanes menguasai nubuat, supaya Yohanes merasakan nubuat, supaya Yohanes mengalami sendiri nubuat itu, sehingga dia mengecap dengan mulutnya dan merasa dengan perutnya. Bagaimana rasanya? Manis di mulut, tapi di perut rasanya pahit. Kata pahit di perut itu mungkin nggak bisa dipahami pahit, biasanya kan di lidah. Tapi ini pahit di perut ya, perutnya pahit. Bagaimana cara merasakannya? Tetapi kalau melihat ke bahasa aslinya, itu pikranei diterjemahkan dengan embiter. Embiter itu menyakitkan hati, bukan perut tapi menyakitkan hati. Jadi terjemahannya kayak melenceng kiri, melenceng ke kanan. Tapi yang paling enak menurut saya itu terjemahan bahasa Jawa. Terasa pahit di perut itu diterjemahkan dengan bahasa Jawa menjadi mules di perut. Ya. Sesuatu yang manis di mulut tapi mules di perut. Bukan mules karena sakit perut, tetapi dia setelah makan firman nubuat itu perutnya terasa mules. Mengapa perutnya terasa mules? Saya yakin karena firman nubuat itu berisi dua hal. Berisi apa saja? Firman nubuat itu berisi janji yang manis dan juga berisi kutukan setelah gagal menepati janji itu. Karena gulungan kitab terbuka itu campuran dari berkat dan kutuk, maka ketika dimakan bareng, perutnya Yohanes menjadi mules. Janji di mulut manis sekali, tapi ketika sudah sampai di perut langsung mules. Seperti kita kalau mendengar berita yang menyedihkan, tahu-tahu perut kita mules, sakit perut, ya ingin ke belakang. Padahal nggak apa-apa tadinya. Bapak Ibu pernah membaca Tuhan Yesus menangis? Kapan Tuhan Yesus menangis? Dalam Alkitab dikatakan 2 kali Tuhan Yesus menangis. Yang pertama, waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan Maria, yang adiknya yang bernama Lazarus sudah mati. Lalu kemudian Maria itu wadul kepada Tuhan Yesus, yang kau kasih sekarang sudah meninggal. Lalu Tuhan Yesus melihat Maria sedih karena ditinggalkan adiknya dan banyak orang Yahudi menangis. Tuhan Yesus tidak tahan meneteskan air mata. Mengapa? Tidak bisa dipahami mengapa menangis. Tetapi yang jelas di dalam diri Tuhan Yesus mendapatkan berita yang menyakitkan di dalam perutnya sehingga menangis. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, menjelang hari penyaliban, Tuhan Yesus naik keledai mau masuk kota Yerusalem. Kemudian Tuhan Yesus berhenti di pintu gerbang Yerusalem dan berkata, wahai Yerusalem, seandainya engkau tahu apa yang kau butuhkan hari ini, pastilah engkau sudah menerima aku dan bertobat. Orang-orang menyambut Yesus hosana hosana di dalam kota Yerusalem, menunggu imam-imam, Pilatus dan semua tentara menangkap Yesus untuk membunuhnya. Lalu Yesus meneteskan air mata. Dia datang untuk menyelamatkan Yerusalem
tapi Yerusalem menolak dia. Jadi disitulah Tuhan Yesus menangis. Saya kira Tuhan Yesus mengalami yang namanya mules, campuran berkat dan kutuk bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itulah keadaan yang dihadapi oleh Yohanes pada waktu itu, sehingga nubuat itu supaya dimakan dulu, supaya dialami dulu, supaya dipahami dulu, dikuasai dulu, baru kemudian bertindak. Sebab kalau tidak dialami dulu, nubuat itu hanya kata-kata. Seringkali firman Tuhan hanya dikatakan kata-kata, tidak dialami dulu baru dibagikan. Kalau kita mendengar kata kesaksian, itu artinya firman Tuhan yang dialami lalu disampaikan, itu namanya kesaksian. Tapi nubuat ini, nubuat yang dilupakan, seringkali hanya dikatakan tapi tidak dialami. Tapi Yohanes dikatakan, kamu harus memakannya. Itulah mengalami nubuat yang terpenting. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita tahu menjadi orang Kristen tidak gampang. Adakah kita yang sudah dikecewakan? Dikecewakan oleh hidup kita di dalam Tuhan? Ada yang sudah berdoa, pergumulan doa, enggak dijawab oleh Tuhan, kecewa. Kemudian ada juga yang mendapat janji, wah pokoknya kalau ikut Yesus beres semuanya, diberkati. Diberkati itu, diberkati ini, diberkati itu, pokoknya semuanya diberkati. Ikut Yesus beberapa saat malah miskin, menderita, sengsara, kekurangan di sana dan di sini. Lalu kecewa. Kemudian ada juga yang kecewa karena pendeta. Pendetanya berkhotbah menggebu-gebu, mengurapi, menjamah dan seterusnya. Seolah-olah apa yang dilakukan pendeta itu membuat orang itu naik tingkat rohaninya. Tapi ternyata tidak. Yang dialaminya mengecewakan. Pendeta, kata-katanya pendeta justru menyesatkan mereka. Enggak cocok yang dialami. Kalau Bapak Ibu meneliti zaman sekarang ini, apakah ada orang yang belum mendengarkan Yesus? Saya kira semua orang sudah mendengarkan Yesus. Kalau kita mencari orang yang belum pernah dengar Yesus, itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sedikit sekali. Tetapi kalau kita bertanya berapa orang yang dikecewakan oleh gereja, oleh Tuhan sendiri, janji Tuhan, nubuatan oleh pendeta. Banyak orang berkata begitu. Mengapa kita mundur dari orang Kristen? Karena orang berkata dikecewakan. Kecewa. Betul? Ada yang mundur karena kecewa di dalam Tuhan? Memang janji itu manis di mulut, ya. Tapi kalau sudah di perut, bikin mules. Makanya teman saya mengarang lagu begini. Manisnya janjimu padaku. Ada yang tahu tulisannya? Ya, pasti tahu. Karena itu sangat terkenal. Juga teman kita Didi Kempot. Lagu-lagu yang dikarangnya itu bukan lagu-lagu yang memberi semangat. Yang pertama-tama stasiun balapan. Di stasiun balapan. Kemudian Tanjung Mas ninggal janji. Terus kemudian ada Adi Sucipto. Ada Bandara Adi Sumarmo. Ada pantai apa itu di Cilacap itu. Semuanya ninggal janji, ninggal janji, ninggal janji. Bahkan ada lagu Sri kapan gue bali, ya. Mengapa lagu-lagu itu muncul? Pada waktu janji diberikan manis, tapi ketika dirasakan membuat perut mules. Saudara yang pernah patah hati bisa memahami firman dengan baik. Amin. Mulutnya itu loh manis banget, ya katanya begitu. Tapi di perut mules. Itu yang menyebabkan saya tidak mau kenal. Itulah zaman dulu ada sebutan. Kalau laki-laki semacam itu namanya apa? Playboy. Banyak janji gak pernah ditepati. Kemudian kesini sedikit, ketika saya mulai remaja,
sebutan itu berubah menjadi buaya darat, ya. Itu sebutannya. Tapi zaman sekarang beda lagi. Zaman Facebook apa sebutannya? Kalian tahu? Garangan katanya. Ada garangan wati, ada garangan apa. Saya yakin itu semua sebutan-sebutan oleh orang-orang yang dikecewakan hatinya. Oleh janji yang manis di mulut tetapi dikecewakan dalam kehidupan kenyataannya. Orang Kristen gak jauh seperti itu. Maka dari itu nubuat harus diberikan. Sebelum nubuat diberikan, seseorang harus memahami. Bagaimana cara memahami nubuat itu? Karena dalam nubuat ada berkat dan ada kutuknya. Seperti yang dimakan oleh Yohanes. Sehingga manis seperti madu di dalam mulut dan pahit mules di perut. Demikianlah mengalami nubuat, mengalami firman Tuhan. Yaitu dua sisi yang sangat penting. Lalu setelah mengalami yang ketiga, kita melihat di sini perintah diberikan dengan sangat jelas di dalam ayat yang 11 itu bahwa engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa dan raja. Jadi ayat yang 11 itu menegaskan kepada Yohanes bahwa dia harus bernubuat lagi. Apakah Yohanes harus bernubuat lagi? Secara nyata tampil sebagai nabi? Ternyata tidak. Yohanes setelah keluar dari Pulau Patmos mendapatkan wahyu ini, dia bergabung dengan jemaat Efesus sampai dia mati. Berarti dia tidak pergi sebagai nabi dan bernubuat. Kemudian muridnya yang bernama Polikarpus tidak menuliskan sedikit pun mengenai kenabian Yohanes, nubuatnya Yohanes. Pergi kepada bangsa-bangsa, kepada kaum, kepada bahasa, kepada raja. Kalau perintah pertama supaya setiap orang percaya murid-murid Yesus pergi ke seluruh dunia, murid-murid betul-betul pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bahkan Romawi ditaklukkan sampai menjadi negara Kristen yang pertama. Tetapi Yohanes tidak ada tanda-tanda begitu. Lalu kemudian apa yang dimaksud? Supaya engkau bernubuat lagi. Kata-kata lagi itu tidak menekankan supaya Yohanes muncul lagi, melakukan tugas lagi menjadi nabi. Tetapi kata-kata lagi itu adalah supaya Yohanes bersuara dengan nubuatan kepada orang-orang yang dikecewakan. Karena bangsa, kaum, bahasa, dan raja, mereka semuanya telah mendengar janji-janji Tuhan, nubuatan Tuhan. Tetapi mereka sudah melewatinya, sudah tidak bisa mempercayainya, sudah nggak bisa diandalkan lagi janji-janji Tuhan itu. Dan itulah namanya akhir zaman. Seperti zaman sekarang, semua orang sudah mendengar firman Tuhan. Tetapi kita tahu banyak orang yang meninggalkan firman Tuhan. Tidak hanya 1, 2, 3, tapi ribuan orang mungkin. Karena banyak kita dengar berita, si A meninggalkan Tuhan, si B meninggalkan Tuhan, si C meninggalkan Tuhan. Orang satu gedung gereja meninggalkan Tuhan, orang satu sinode meninggalkan Tuhan. Ada berita seperti itu di YouTube. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita nggak perlu mengecek mereka benar atau tidak. Yang jelas, memang banyak orang yang dikecewakan di dalam Tuhan. Kecewa oleh karena doanya tidak terjawab, kecewa oleh penderitaan, kecewa oleh kata-kata yang salah tentang nubuat, disesatkan sehingga mereka menjadi pasca Kristen. Kalau kita melihat di Indonesia, orang-orang Ambon, julukannya dulu adalah kantong Kristen. Orang-orang Batak, julukannya dulu adalah kantong Kristen. Sekarang kalau sudah pergi ke Ambon dan pergi ke Batak, sudah bukan kantong Kristen lagi. Sudah berubah. Mengapa? Itu bukan sentimen agama yang kita katakan, tetapi banyaknya orang-orang yang kecewa, sudah lepas dari Kristen, sudah melewati masa Kristen. Ada satu pengajaran yang menyedihkan
Ada seorang hamba Tuhan yang namanya William Miller. Dia mengatakan pada tanggal 22 Oktober tahun 1844 Yesus akan datang kembali di Amerika Serikat. Lalu ketika dia menyampaikan, memberitakan secara umum bahwa tanggal 22 Oktober 1844 Yesus datang, ada perubahan yang besar di antara jemaat. Orang yang berdosa menjadi bertobat, gereja menjadi penuh, orang-orang bermurah hati yang punya harta dijual dibagikan ke orang miskin, ibadah penyembahan itu menjadi sangat hidup. Suasana kerohanian muncul dengan baik. Lalu tepat pada tanggal 22 Oktober 1844 apa yang terjadi? Yesus datang? Enggak. Ternyata Yesus tidak datang seperti yang diinginkan William Miller. Lalu bagaimana jemaat yang sudah terlanjur berbuat baik? Mereka kecewa. Mereka tidak percaya lagi kepada gereja, tidak percaya lagi kepada nubuat, tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Lalu mereka meninggalkan gereja. Kalau kita lihat Amerika sekarang ini sudah bukan negara Kristen lagi. Banyak orang yang melewati masa Kristen. Dulunya Kristen sudah meninggalkan Kristen. Mereka kembali ke ateis, tidak menyembah Tuhan. Dia tahu ada Tuhan tapi nggak perlu menyembah Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang dikecewakan. Rupanya dunia akan banyak seperti itu. Di Indonesia sudah banyak orang yang seperti itu juga. Dan itulah yang menjadi sasaran. Engkau harus bernubuat lagi. Yohanes diberikan perintah adalah menghadapi bangsa, kaum, bahasa, dan raja pada akhir zaman. Karena kata lagi yang ditulis di situ menunjukkan bahwa dia harus mengulangi tugas itu. Lalu bagaimana dia harus menjalani tugas ini? Dengan menuliskan kitab Wahyu. Kitab nubuat itu dikatakan bisa diselidiki setiap orang. Sehingga kitab Wahyu ini bisa memanggil mereka untuk memahami rahasia dan kemauan Allah. Kalau kita melihat dan mempelajari kitab Wahyu, kita akan dituntun menjadi jelas bagaimana kehidupan orang Kristen akhirnya. Dan di dalam kitab Wahyu kita bisa melihat. Karena dalam kitab Wahyu itu adalah akhir dari segala hal yang ada di dalam Alkitab dan di dalam dunia. Kalau Bapak Ibu ingin tahu keputusan Allah, rahasia Allah ada di dalam kitab Wahyu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana nasib umat pilihan, bagaimana nasib orang Israel, itu dikatakan dalam kitab Wahyu. Bagaimana hukuman orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ada dalam kitab Wahyu. Bagaimana akhir daripada orang Kristen, ada dalam kitab Wahyu. Bagaimana nasib setan, nasib iblis, nasib roh-roh jahat, ada dalam kitab Wahyu. Jadi muaranya itu semua ada dalam kitab Wahyu. Sehingga kitab Wahyu disuarakan kembali, kitab Wahyu dijelaskan kembali, orang menjadi tahu itulah rahasia Allah. Itulah nubuat yang terakhir daripada Tuhan. Dan itu yang menyebabkan setelah kitab Wahyu tidak ada kitab lagi. Meskipun banyak orang Kristen yang mengaku mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan wahyu dari Tuhan, enggak pernah berani menuliskan di belakang kitab Wahyu sebuah kitab baru. Ada Injil Yudas, ada Injil Maria, ada Injil siapa lagi. Tetapi enggak berani menambahkan di dalam belakang Alkitab itu. Paling-paling berani menyisipkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu yang ada. Jadi kita melihat bahwa kitab Wahyu merupakan sebuah puncak yang harus disuarakan kembali, dikotbahkan kembali, sebuah nubuat oleh orang-orang yang mengalami berkat dan kutuk kepada orang-orang yang telah dikecewakan di dalam Tuhan zaman sekarang ini. Jadi tugas kita adalah memakan kembali. Makanlah nubuat ini. Biarpun manis di mulut, pahit di perut, mules di perut, makanlah firman Tuhan ini dan suarakan kembali. Supaya apa? Para penolak-penolak Tuhan
orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan, orang-orang yang sakit hati karena Tuhan, karena gereja, karena orang Kristen. Hatinya ditimbulkan kembali, hatinya dibangunkan kembali, hatinya dipulihkan kembali. Itulah tujuan daripada kitab Wahyu. Kalau kita melihat engkau harus bernubuat lagi karena banyaknya orang yang kecewa pada zaman ini. Apakah Bapak Ibu mendengarkan panggilan firman Tuhan ini? Ini sangat penting. Sangat penting pada zaman ini. Karena ketika Corona datang, sungguh banyak orang yang bertingkah aneh. Tadinya banyak orang bernubuat. Tahun 2020 adalah tahun penuaian. Berkat Tuhan datang, umat Kristen Indonesia akan diberkati. Amin, amin. Gitu ya. Pernah dengar berita itu? Tahun 2020 bukan tahun penuaian, tapi tahun sembunyi bagi orang Kristen. Orang-orang yang datang diurapi di satu tempat, pulang masuk rumah sakit karena COVID. Mengapa mereka seperti itu? Nah, mereka enggak membaca nubuat. Mereka mengabaikan nubuat karena dia inginkan orang Kristen seperti yang diingini dirinya. Tidak menjadikan orang Kristen seperti Alkitab katakan. Maka dari itu mari kita dengan berkaca nubuat yang ada dalam kitab Wahyu, kita mendekat kepada Tuhan. Jangan mau disesatkan oleh penafsiran-penafsiran yang salah. Karena kitab Wahyu itu hutan rimba penafsiran. Melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, orang kepleset ke sana, kepleset ke sini. Dan akhirnya teologi-teologi itu dihakimi di kitab Wahyu dengan kegenapannya. Maka dari itu berbahagialah orang yang menganut kebenaran kitab Wahyu seperti yang disuarakan. Firman Tuhan yang sangat jelas, nubuat-nubuat yang pasti yang kita aminkan dalam hidup ini. Biarlah kita dipulihkan. Biarlah kita bertindak seperti firman Tuhan katakan. Panggilan bernubuat lagi kepada orang-orang yang sakit hati. Tuhan memberkati. Saya undang singer Tuhan musik. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan sebuah pujian. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita minta Roh Kudus kembali membaharui orang-orang yang sakit hati karena Tuhan, karena gereja, karena hamba Tuhan. Dan biarlah pemulihan terjadi. Biarlah Tuhan memulihkan hati, menyentuh hati, membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Dengan kuasa-Mu, pulihkan
kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Bapa surgawi, kami sangat rindu kuasa-Mu dicurahkan sekali lagi. Kami sangat rindu lawatan-Mu dinyatakan sekali lagi. Karena ternyata ketika kami memperhatikan nubuat dalam pasal 10 kitab Wahyu ini, banyak orang-orang yang dikecewakan. Banyak orang-orang yang menjadi kecewa dan undur dari hadapan-Mu oleh karena pergumulan hidup yang sulit, oleh karena gereja yang salah sasaran, oleh karena nubuatan-nubuatan yang salah ditafsirkan. Tuhan, kami rindu Engkau memulihkan gereja-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu Engkau membawa kami kepada rahasia kehendak Allah yang benar. Kami tidak tahu banyak, kami tidak paham banyak, tetapi satu hal yang masih kami tahu adalah Roh Kudus menyadarkan kami. Tuhan memberi kepada kami hati yang peka, hati yang tanggap akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengoreksi diri untuk hidup kudus, sebab Engkau kudus. Bukan kudus karena kami tidak berdosa, tapi kudus karena Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang membenarkan, Tuhan yang mengampuni. Terima kasih Bapa, kami tahu Roh Kudus akan memimpin kami ke dalam segala kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kami di dalam segenap kehidupan, sehingga kami bisa bertahan, bisa maju terus di dalam Engkau. Tolonglah umat-Mu pada masa pandemi ini, supaya mereka tidak goncang imannya. Tolonglah mereka ya Tuhan, supaya mereka kuat di dalam Engkau, maju terus, berharap terus kepada-Mu. Meskipun 1000 rebah di kanan kami, 10 rebah di kiri kami, Engkaulah tetap pembelaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu beroleh tempat di hati kami, dan kami tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima segenap firman ini. Amin. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah sekarang ini. Tetap protokol kesehatan COVID. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan kerumunan, makan yang sehat, berjemur kalau pagi hari biar sehat. Sampai di sini ibadah kita. Mari kita akhiri dalam doa. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menutup dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pagi ini. Sebentar kami akan pulang. Pimpinlah kami dalam perjalanan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu satu persatu, dengan berkat-berkat jasmani, dengan berkat-berkat rohani, dengan penyertaan Tuhan yang ajaib. Pimpinlah setiap pekerjaan yang dijalankan anak-anak-Mu, supaya mereka bisa menjalankannya dengan baik. Biarlah Tuhan berikan kiat-kiat untuk bekerja, sehingga tetap bisa menerima berkat kebutuhan sehari-hari. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah. Tuhan berkati di bangku pendidikan. Tuhan berkati cara belajar yang baru saat ini.
Orang tua, kami doakan ya Bapa, mohon belas kasihan-Mu supaya mereka tetap bisa mengajar anak-anaknya. Mereka tetap dengan penuh kasih sayang menolong generasi berikutnya untuk belajar dengan baik. Engkaulah kepala bagi rumah tangga kami, maka dari itu kami serahkan setiap keluarga demi keluarga. Berikanlah kekuatan di dalam Engkau setiap keluarga. Karena kami tahu ya Tuhan, masa ini adalah masa yang sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Biarlah Engkau memimpin rumah tangga kami, memberikan gaya komunikasi yang santun, yang baik, sehingga masing-masing saling mengasihi dan saling memberkati, saling menolong satu dengan yang lain. Berikanlah makanan, minuman yang cukup pada setiap keluarga kami. Berikanlah kesehatan yang baik bagi setiap anak-anak-Mu. Jauhkan semua gangguan, cobaan, sakit, penyakit, dan juga lindungilah kami dimanapun kami berada, di jalan-jalan yang kami lewati, di rumah-rumah yang kami tempati, di tempat-tempat di mana kami bekerja. Kami percaya Tuhan menyertai, dan biarlah penyertaan-Mu itu menjadi benteng yang kuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang karena umur, karena risiko tidak bisa datang ke gereja ini. Biarlah Tuhan memberkati rekaman-rekaman yang kami sajikan, bisa mendapatkan makanan rohani, dan Tuhan memberi kekuatan melawat mereka. Kami percaya kami tidak akan meninggalkan Engkau. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa, demikianlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama-Mu. Bapak Ibu saudara yang kekasih, sebelum undur diri dari rumah Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, Tuhan menyertai perjalanan hidup-Mu dengan shalom, dengan damai sejahtera. Maka dari itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, kasih karunia di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai memberkati Bapak Ibu saudara sekalian hari demi hari, langkah demi langkah, sampai Tuhan Yesus menyambut kita sebagai saleh-salehnya pada hari Maranatha. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa.